Gara-gara mau membantu neneknya, mau membantu Darmi, tapi dinilai sangat bagus sama orang lain. Karena manis, lesung pipit, karena dia kaya raya, karena dia coach luar biasa, karena dia tegas gitu. Tetapi harap sabar, jangan dimatiin videonya. pernahkah dia membantu dosen? Sama sekali tidak pernah. Coba Jipyong Dari pernah awal dong. Nah, Pernah. itu karena Darmi. Tadi kan Jipyong dikasih nilai 7 sampai episode terakhir baru plus 1 jadi 8. Hanya episode terakhir doang yang membuat saya dia dari 8. Oke. Kalau 6 dosen dari pertama berapa nilainya? Menurut saya itu rendah hati. Oke. Itu rendah hati. 6 dosen rendah hati. Rendah hati atau rendah diri? Iya. Jadi memang ada semuanya itu ada andil salahnya sih menurut saya ya. Nah, apalagi Jipyong. Yang kurang dari dosen? Yang kurang dari dosen salah satu hal adalah apa ya? Cengeng. Enggak. Hai friends, masih bersama saya Mary Riana dan masih membahas tentang startup baik yang di drama Korea maupun juga yang di dunia nyata. Nah, hari ini sudah ada bersama saya Bu Puspa Dewi. Hai. Oke, alias nenek viral. Ya kan, yang usianya 53 masih kelihatan seperti ABG padahal udah nenek-nenek sebenarnya ya. Katanya begitu. Oh iya, memang selalu cantik, awet muda. Dan hari ini nih khusus saya undang ke sini, kita ngobrolin startup karena selama ini kan saya selalu mengundang tokoh-tokoh public figure dan semuanya. Ini bukan kebetulan ya, tapi memang semuanya itu tim Han Ji Pyong. 100% tim Han Ji Pyong. Terus banyak yang komentar dan banyak yang bilang ke saya, Miss Mary kok ngundangnya tim Han Ji Pyong mulu sih, tim 6 dosannya mana gitu. Terus saya bilang bukannya saya nggak mau ngundang, tapi kayaknya emang nggak ada deh tim 6 dosan. Kayaknya nih tim Han Ji Pyong ya. Dan ternyata ada nih, ini sudah saya hadirkan ya. Memang tim 6 dosan dari sejak awal minoritas sampai akhir. Betul. Oke, jadi pertanyaan pertama dulu deh. Kenapa nonton drakor startup? Apakah emang sebelumnya suka nonton drakor? Kalau nonton drakor di startup karena saya memang pas pandemi, kebiasaan pandemi sini ya, kebiasaan pas pandemi karena dulunya nggak suka nonton drakor. Jadi pas pandemi itu mencoba nonton drakor. Pertama apa ya? Crash Landing deh kalau nggak salah. Oh, nonton juga. Iya, itu bagus banget juga. Jadi pertama nonton drakor itu terus kayaknya bagus ya, gitu, enak. Jadi aku suka. Kebetulan drakor itu ceritanya tuh ada juga yang nggak bagus sih ya, tapi banyak yang kita pilih kan, katanya orang bagus yang mana kita tonton, dan aku sukanya tuh nggak panjang sih, 16 atau 18 episode selesai gitu ya. Kalau suami saya kadang-kadang kan ajak nonton juga, tapi drama yang Chinese tuh yang ada itu, tapi panjang. Oh iya. Panjang banget, aku biasanya nggak ikutan. Iya. Jadi, karena kalau drama silat, apalagi kayak dulu Condor Hero, Shiyoko gitu kan. Sekali-sekali pas ikutan, tapi nggak dari awal sampai akhir. Kalau suami lagi nonton drama yang itu, seri yang Chinese itu. Nah, drama Korea memang aku suka, lagi pandemi suka tuh nonton drakor, setiap malam hampir nonton drakor sih. Nah, termasuk yang startup. Ya, termasuk yang startup. Startup itu kan kemarin kebetulan baru ya, katanya bagus gitu. Aku coba deh lihat judulnya sih, harusnya sih bagus ya, startup ya gitu. Jadi memang ditonton dan menurut aku sih bagus sih, banyak pembelajaran yang bisa dipetik di dalam film startup itu. Gitu. Nah ini terakhir kali kan waktu itu aku sempat ngobrol sama Dennis Hadi. Nah ini Mama Hadi. Ya, Dennis sih Han Ji Pyong. Yes, Dennis tuh bilang dia sih Han Ji Pyong banget gitu. Terus dia bilang tapi kalau Mama itu benar-benar 6 dosan sejati, harus ketemu dan ngobrol sama Mama gitu. Dan akhirnya aku bilang oke, boleh kalau gitu. Since memang saya nggak ketemu tim 6 dosan lainnya, akhirnya ya udah. Oke. Kenapa 6 dosan? Senang What banget is so good about 6 dosan? Gini ya, maksudnya aku senang juga sih dipanggil untuk menjelaskan kenapa 6 dosan, kenapa nggak Ji Pyong gitu kan. Karena memang ini uniknya 6 dosan ini adalah tim minoritas ya, tim minoritas. Jadi kalau saya upload di Instastory, memang kalau saya yang upload sih kadang-kadang kalau persentasenya beda-beda tipis sih, 49, 51 kayak gitu, karena mungkin karena saya yang upload ya, jadi tim 6 dosanya banyak yang vote ya gitu. Tapi ada yang kalau menganalisa tidak minta vote gitu, ada juga yang
marah-marah ya. Oke. Itu ada yang tim Ji Pyong garis keras kan ya, nggak terima lah gitu, banyak juga yang nggak terima, tapi ada juga malah sampai yang ngatain loh, ini udah nenek 53 dikatain, ya udah deh daripada capek-capek tak blok aja. Soalnya ngatainnya nggak sopan. Memang ada. apa yang Jadi, ditulis waktu itu? Bu Puspa aku nulis lupa. apa? Aku hanya menganalisa karena saya tuh senang menganalisa. Kadang-kadang orang tanya, kenapa sih kok 6 dosan, kenapa nggak Han Ji Pyong gitu? Han Ji Pyong itu kan gini gitu. Nah, kadang-kadang kalau secara tulisan tuh kadang-kadang kan kurang bisa menjelaskan ya. Jadi ini ada kesempatan untuk menjelaskan kenapa 6 dosan. Jadi sekalian dia tak jelasin ya. Kita jelasin aja sekalian kenapa. Pengen tahu juga pasti ya, karena tim Han Ji Pyong kan. Han Ji Pyong dari awal aku ngelihat pertama of course dari segi wajah ya, lebih karismatik kayaknya Han Ji Pyong itu baik ya kan, sabar dan dari sikapnya pun juga penyayang gitu. Okay. Jadi mungkin sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, nggak ada yang apa ya, nggak usah marah-marah atau nggak apa. Kita berpendapat berbeda itu biasa aja, ya kan, di keluarga maupun di organisasi berpendapat berbeda itu biasa aja. Nah kebetulan saya memang berpendapat dari sudut pandang mungkin ngelihatnya yang berbeda, gitu. Nah kenapa 6 dosan? Jadi sebenarnya 6 dosan itu seingat saya, aku emang nggak nonton lagi yang episode 10, tapi kalau ingat saya dari ini kan sekarang udah habis ya, jadi dari awal sampai akhir. 6 dosan nggak langsung muncul di episode pertama ya. Han Ji Pyong udah muncul dulu, 6 dosan nggak tahu deh mulainya episode keberapa, lupa. Gitu. Kayaknya mungkin 2 atau 3 kayaknya 2 atau 3 kali ya gitu. Jadi kalau dari awal saya lihat dua-duanya ini kalau secara ini sih dua-duanya memang baik. Dua-duanya baik. Tapi kalau saya harus memilih mana yang saya lebih pilih, karakter mana yang saya lebih suka sih memang 6 dosan gitu. Kalau Han Ji Pyong itu gini ya, setiap orang itu punya karakter, memang ada yang karakter awal dari lahir, ya memang ada ya bawaan yang dari lahir, tapi ada juga yang karena situasi, karena kondisi, karena Han Ji Pyong ini kan memang tuh yatim piatu, ya yatim piatu, nggak punya keluarga, dan dia tiba-tiba muncul, tiba-tiba dia keluar dari yayasan yatim piatu itu namanya panti asuhan, dan terus akhirnya ketemulah sama neneknya, nenek dibantu itu kan gitu. Jadi dalam perjalanannya kalau memang sifatnya Han Ji Pyong jadinya seperti itu ya, kita memang bisa memahami. Kalau ngomongin memahami masalahnya kan disuruh kalau memilih saya tetap milih 6 dosan gitu. Tapi kalau memahami situasinya sehingga karakternya si Han Ji Pyong agak mungkin keras, agak sedikit menurut saya ya, agak keras, agak tegas, agak yang menurut ada beberapa karakter yang saya nilainya itu kalau dibandingin itu minusnya jauh dibandingin 6 dosan. Langsung maksudnya kurang menurut saya, kurang gitu. Nanti saya jelasin sih. Nah, dari segi apa ya? Misalkan dari segi gini, meskipun ini sebenarnya nggak bisa dibandingin apple to apple banget. Kenapa? Karena kalau di Han Ji Pyong di situ tuh kita lebih melihatnya karakter dia itu di film itu ya, itu dia kecil sama tiba-tiba nggak selang 15 tahun kemudian tiba-tiba dia udah langsung sukses. Yang kita lihat adalah sosok itu, kita nggak lihat prosesnya memang. Jadi sebenarnya kalau dibandingin apple to apple tuh nggak bisa juga sebenarnya. Nah kalau Han Ji Pyong jadi tiba-tiba setelah dia sukses, dia kaya, dia jadi coach, dia pokoknya terpandang, dia pokoknya berhasil sekali. Itu yang kita lihat. Itu kalau Han Ji Pyong. Memang kita nggak bisa mengcompare apple to apple, karena kalau kita lihat Han Ji Pyong yang ada di tokohnya itu yang sudah jadi, sedangkan 6 dosan itu masih dalam proses. Ya, Han Ji Pyong yang di tokoh di film itu adalah Han Ji Pyong kebanyakan yang sudah jadi. Masa kecilnya ada tapi sedikit ya. Nah, sementara 6 dosan yang kita lihat di film itu adalah 6 dosan yang tadinya tidak apa-apa, belum jadi apa-apa. Jadi dari zero itu. Jadi tidak apa-apa menjadi hero lah, menjadi sesuatu dan dilihatkan prosesnya. Nah itu sebenarnya beda. Kalau mungkin nah ini kan namanya film ya. Kalau mungkin Han Ji Pyong dilihatin prosesnya juga kita nggak tahu gimana gitu. Jadi sebenarnya apple to apple nggak bisa. Tapi kalau memang harus memilih, yang saya perhatikan dan saya lihat di film tersebut
karakternya saya lebih suka Namdosan. Oke. Satu hal. Oke. Satu. Kita nggak lihat sampai pas lagi sudah habis ya, karena kan sekarang sudah habis, kita sudah tahu Namdosan yang seperti sekarang seperti apa. Tapi kan ketika di awal itu kan ada beberapa karakter Namdosan yang kayaknya dia nggak percaya diri gitu kan, terus lalu mempertanyakan kamu suka saya kenapa sih gitu kan, terus seolah-olah kurang manly gitu ya, terus apalagi Jadi, suka ngerajut dan seterusnya. Nah, tapi pendapat apa sisi baiknya pada awal? Pendapat orang tuh emang berbeda-beda kan. Apa itu dianggap jelek itu bisa aja, tapi saya menganggapnya itu nggak jelek gitu. Oke. Ya. Kenapa? Jadi dari hal satu ya yang saya lihat suka menolongnya ya, suka menolong. Dua-duanya memang menolong. Dua-duanya di film itu dia menolong. Apalagi terakhir Ji Pyong, kenapa saya nilainya 7 jadi naik 8, karena dia di episode terakhir sudah sadar terhadap apa yang dia, menurut saya dia sudah sadar apa salahnya, dan dia tidak seperti yang nilai saya yang 7 yang kurang itu. Nanti saya ceritain kenapa. Iya. Jadi dari hal yang suka menolongnya aja saya melihat memang berbeda. Kalau Namdosan itu suka menolongnya kepada siapa saja tanpa harus karena balas budi. Dia menolong kepada siapa aja karena balas budi. Temannya siapa namanya yang Cusan. Satu lagi Tusapa. Itu tolong sama dia pada saat susah. Itu tanpa bicara, tapi menolong nggak harus bicara-bicara. Nah, menolongnya dia nggak harus bicara-bicara yaitu. Terus dia menolong pada saat ketemu Dalmi pertama kali. Dia itu bukan karena Ji Pyong minta bantuan dia datang sampai ke kantornya loh. Dia minta tolong sama Namdosan untuk mengaku jadi yang menulis surat. Jadi menyuruh dia untuk berbohong ya, menginfluence untuk terlibat dalam kebohongan. Dia tidak lakukan itu meskipun pada saat itu Namdosan lagi keadaan susah sekali bisnisnya. Tapi dia tidak lakukan itu. Dia mau akhirnya membantu datang ke tempat party itu. Itu adalah atas permintaan Dalmi, yang mana Dalmi mencari-cari sendiri lewat internet. Dan akhirnya dia lihat di komputer, Dalmi minta dia datang. Nah, akhirnya Namdosan datang. Dan apa yang dilakukan Namdosan? Itu dia menolong tanpa, jadi menolong itu tanpa syarat gitu, tanpa karena balas budi, baik itu karena balas budi. Dia kenal pun enggak tuh sama Dalmi. Tapi dia mau datang menolong. Dan apa yang dilakukan pada saat berkenalan? Apa ya? Dia datang, dia salaman, dia ngomongnya siapa? Saya Namdosan. Terus dia kasih kartu nama Samsamtek. Iya. Dia dari awal pun perkenalan dia tidak ada bohong-bohongnya. Aku nggak suka yang bohong-bohong ya. Jadi dia mengenalkan adalah dirinya sendiri, padahal dia bukan siapa-siapa dulu, belum jadi siapa-siapa. Tapi tidak malu memperkenalkan diri, Namdosan Samsamtek yang perusahaan mau hancur. Nah, itu saya suka. Saya suka. Menolong lagi yang saya bilang diam-diam, ya kan? Dia melihat neneknya pada saat dia kan udah beberapa kali mau ngaku jujur ya, tetapi dihalangin Ji Pyong sekali, 2 kali. Neneknya udah ke rumah neneknya, udah mau cerita, nenek jangan bilang sama siapa. Jadi karena neneknya itu lagi saya pengen Melihat Dalmi selalu tersenyum, karena nenek jangan bilang siapapun ya. Nenek itu nggak kehilangan penglihatannya, tapi jangan bilang siapa-siapa, termasuk jangan bilang Ji Pyong. Nah, akhirnya dia nggak jadi jujur, ya kan? Itu padahal udah mau ngaku karena itu. Tapi yang dilakukan dia membuat Nungil aplikasi yang dengan kemampuan yang dia miliki, dia diam-diam membuat Nungil yang akhirnya membantu neneknya yang nggak bisa baca. Makanya di akhir episodenya itu memberi bantuan, ternyata itu sangat membantu neneknya sekali. Neneknya berterima kasih karena seperti kayak berhutang budi dia bilangnya, sampai merasa begitu kepada Namdosan, tapi tanpa dia tahu kalau itu Namdosan bantu. Jadi saya ngelihatnya gitu. Kalau Ji Pyong itu membantu, ini dalam hal membantu ya. Ji Pyong membantunya itu karena dalam sepanjang film dari akhir sampai episode terakhir, dia membantu hanya karena membantu neneknya. Yang terakhir dia membantu Dalmi karena dia suka. Dia suka Dalmi kapan dia suka Dalmi? Setelah menulis surat 15 tahun kemudian dia tidak pernah mencari Dalmi. Ya, setelah hadirnya Namdosan hadir dalam kehidupan Dalmi, yang mana memang dia yang cari-cari, akhirnya ketemu pun juga karena Dalmi yang cari-cari di internet, akhirnya ketemu, ya kan? Terus dia merasa
ada ketertarikan. ada muncul ketertarikan Dalmi dan merasa cemburu, maksudnya ada ketertarikan sama Dalmi gitu. Jadi dari awal itu namanya menolongnya si neneknya emang menolong, neneknya minta tolong disuruh tulis surat ya, dia sudah lakukan. Tapi kalau misalkan dia memang mau menolong neneknya dengan tulus, dia nggak perlu menggunakan nama orang lain tanpa izin. Aku itu nggak suka sih kebetulan. Jadi itu sesuatu yang namanya menolong, ya menolong aja. Kenapa nggak pakai nama dia? Ya kalau pakai nama dia nggak ada cerita ya. Memang kan ceritanya karena nggak pakai nama dia. Tapi dia dari awal menolong neneknya pun itu karena pakai nama orang lain. Saya itu sama dengan palsu loh. Surat yang dibuat itu palsu. Jadi saya nggak suka yang palsu-palsu. Tadi udah nggak tahu tentang bank. Apalagi mungkin saya backgroundnya bank. Saya nggak suka namanya memalsukan sesuatu. Jadi surat yang dibuat itu adalah surat palsu, bukan dirinya. Kalau memang dia mau menolong, kenapa nggak pakai nama dia? Kenapa pakai nama orang lain? Itu satu hal. Nah, terus selanjutnya kenapa dia akhirnya menolong neneknya itu ya? Yaitu saya lihatnya juga dia kemana dia 15 tahun. Kalau memang dia mau berteman sama Dalmi, kenapa gak cari? Kenapa di mana dia? Kenapa tiba-tiba 15 tahun kemudian setelah neneknya minta tolong, dia nongol ke neneknya. Ini membantu lagi ya, urusan membantu. Dia kalau mau membantu, neneknya bikin apa tuh? Kafe di pinggir jalan. Dia bilang, saya mau beliin, saya bisa bikinin. Kayaknya dia ada terucap pokoknya mau membelikan sesuatu gitu. Gini ya, maksudnya orang membantu tidak usah berbicara ya. Dia langsung beliin aja. Gini contoh ya, anak saya Denny sama Danilo ya. Waktu saya ulang tahun ke-51 saya pernah dikasih mobil BMW. Mereka patungan berdua 50%. Dia pernah gak sih bilang sama saya dia mau beliin itu? Kalau saya ditanya aku mau beliin BMW, mungkin saya bilang jangan, karena waktu itu dia baru bisnis baru 1 tahun. 1 tahun gitu. Tapi dia memang membelikan, ya udah dia belikan aja pada saat ulang tahun saya. Saya kalau lihat video saya mungkin marah-marah, kamu itu apa sih, sambil nangis. Kan mama udah bilang ya hadiahnya tuh nggak boleh lebih dari 5 juta. Jadi di Instagram tuh sebelumnya, mama mau kado apa, aku kesel gitu, tanya itu melulu. Kalau ini pokoknya nggak boleh lebih dari 5 juta. Terus netizen ada yang komen, emangnya 5 juta? Oh iya saya salah. Jadi netizen kan banyak ya. Saya salah jadi saya delete. Tapi itu sesungguhnya gitu. Nah ini lagi. Kalau tipikalnya Han Ji Pyong itu dia memang mau menolong. Memang mungkin serius sungguh. Loh ini karakternya, jangan ngomong karakternya itu terbentuk karena dia yatim piatu. Emang saya udah tahu. Udah tahu. Tapi kan saya harus menilai. Betul. Nah pada saat itu, ini mau dibeliin itu. Neneknya ngambek. Udah sana pergi. Kamu akan udah bilang kalau nggak susah, kalau saya nggak mau perlu bantuan. Orang tua itu seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalau lu mau beli kasihin aja, ya kasihin aja, nggak usah lu tanya-tanya, ya kan? Kadang yang terucap beda sama yang di hati gitu mungkin. Ngomong-ngomong, jadi bukan ya, mesti kebetulan tipikal saya lebih suka ya. Kalau bantu aja gitu, nggak perlu kasih tahu mau tanya apa. Nggak usah, maksudnya kalau Ji Pyong, kalau Nam Do-san itu dia membantu tapi ya diam aja. Orang tiba-tiba merasa di akhir episode merasa berhutang budi sama dia, ternyata karena bantuan dia yang luar biasa dan berdampak sama dia, sama si neneknya bisa lihat kayak gitu. Banyak kok yang Nam Do-san tuh lakukan tanpa bilang-bilang, tapi dia lakukan. Startup itu perusahaan yang masih kayak gimana. Pada saat dia membagi saham, papanya dapat nggak? Dikasih orang tuanya. Dia memberi tanpa bicara. Orang tuanya akhirnya terakhir bangga sekali, bukan sampai samsaknya ditempel di rumahnya, dipajang di rumahnya ya. Aku tuh lebih suka itu itu poin 1, baru poin 1 ya. Itu saya nilai itu pun itu Ji Pyong bukan jelek nilainya, tapi maksud saya lebih suka, ya kan? Nam Do-san dalam hal sisi itu. Betul. Jadi dia kalau sampai terakhir yang pas nangis pun itu si Ji Pyongnya yang terakhir itu di episode berapa itu juga mau neneknya disuruh mau dibeliin apa gitu, dan dia tetap bilang nggak mau gitu. Jadi intinya kalau mau kasih aja. Jadi membantunya nggak usah pakai ngomong gitu. Jadi di episode dari awal sampai akhir namanya si Han Ji Pyong itu membantu hanya untuk neneknya, gak ada orang lain. Ya, karena dia balas budi kan, karena neneknya sudah membantu dia, jadi dia ingin membalas budi dan ingin membantu neneknya. Jadi makanya saya bilang baiknya biasa aja, tidak ada yang luar biasa. Karena orang yang dibantu sampai kayak gitu, dia tuh nggak punya tempat tinggal, terus dibantu sampai kayak gitu itu susah sekali. Kalau dia nggak gitu,
itu apa namanya? Jadi kok- sudah wajar jadi lah kalau sudah dia wajar. sudah membalas budi Ya itu neneknya membalas, ya. kok nggak Iya. membalas budi, menurut aku tuh udah nggak usah direken. Ya udah mungkin saya kasih 7, itu mungkin kasihnya 2 nilainya. Oke. Gitu ya. Jadi kalau menurut saya itu biasa aja membalas budi iya. orang tua si nenek itu emang luar biasa. Neneknya itu memang luar biasa gitu. Bayangin aja. Itu ini poin 2. Yang pertama itu jelas ya, itu membantunya, itu cara membantunya menurut saya beda. Karena hanya membantu neneknya karena hutang budi, dan yang kedua membantu Dalmi mati-matian karena dia suka. Dia suka. Kalau dia nggak suka. Kalau dia nggak tahu sebelumnya, kalau dia suka jadi dia membantu mati-matian. Oke. Pernahkah dia membantu dosen? Sama sekali tidak pernah. Coba Jipyong. Jipyong dari Pernah awal. dong. Hah, Pernah. itu karena Semua. itu karena Dalmi. Salah. Itu karena Dalmi. Karena Dalmi. Contohnya ketika si Berdebat sama dia Nggak, aja langsung. ketika si dosen belum tahu apa-apa, diajarin caranya, dibantu Tunggu. cara untuk mereply, diajarkan Iya, cara iya, yang benar. Betul. Jadi Jipyong itu membantu dosan, tetapi jadi semuanya ada tetapi membantunya. Tetapi karena di situ tuh dosan sama Dalmi itu satu tim. Oke. Sebelum dosan menjadi satu tim dengan Dalmi, tidak pernah membantu. Bahkan ini yang kedua, hal kedua yang menurut saya untuk menilai dia kurang baik adalah dia sebagai coach yang sudah punya pengalaman, sudah berhasil seperti itu. Cara coachnya itu menurut saya kalau Jipyong itu ngomongnya suka pedas ya, bukan salah ya, maksudnya itu kadang-kadang bisa membangun motivasi, seseorang, tapi tidak sama, tidak semua orang di ngomongin kayak gitu itu terbangun motivasinya. Jadi kalau Jipyong itu tipikalnya yang dari awal ke dosannya tidak pernah ngomong positif, langsung negatif. Setelah lagi. Terus dari awal ketemu dia datang Karena ke mungkin kantornya. jujur wajar, karena keadaannya pada saat itu memang apa adanya. Dia tidak berbicara negatif, tapi dia berbicara apa adanya. Nggak apa-apa. Ini kan saya menilai dia sebagai coach. Menurut saya, makanya saya bilang tadi gimana mendidik anak. Saya bilang, oh bagus. Gagal atau apa gimana? Oh nggak apa-apa. Oh, bagus. Tetapi jadi nggak tahu, saya mungkin karena tipikal ngelihat kalau dia udah sekali itu, dia memang mau menjadi coach. Kalau memang di coachnya benar. Itu kalau sama Dalmi betul, dia coachnya bagus sekali Jipyong. Tetapi sama Dalmi, jadi kan saya kan melihat itu kacamata beda ya. Beda. Beda. Kalau sama Dalmi ya biasa aja lah karena dia suka. Jadi kepada semua orang atau tidak. Kepada 6 dosen dari awal dari awal pun dia melemahkan gitu. Dan apakah 6 dosen dilemahkan? Lemah gitu? Enggak, meskipun diam. Nah itu lain cerita. Itu baru membantu. Jadi berarti Han Jipyong itu membantu bukan apa adanya, tapi ada apanya. Jangan salah ya. Membantu bukan apa adanya, tetapi ada apanya. Gitu ya? Karena ada apanya sama Dalmi. Lihat Dalmi. lagi. Jadi kebetulan saya memang ya mungkin experience juga ya, mungkin aku salah, mungkin nggak apa-apa kan orang-orang berbeda, tetapi saya banyak sekali, saya punya tim, saya suka nginterview orang juga, saya ngelihat di situ sisinya. Kalau misalkan saya punya leader nge-coachnya kayak gitu, pada saat nge-coach Dalmi luar biasa bagus, tetapi maksudnya dia sebagai coach tapi dia kok ngomongnya itu gitu sama dosen, itu perusahaan yang memang baru empat lagi itu mau mati, tapi dia padahal dia tahu loh itu menang apa, itu lupa saya. Tapi nggak ada ucapan koda. Betul. Nggak ada ucapan, bagus, gimana. Nggak ada sama sekali. Dia sama dosen selalu melemahkan. Nah, berbicara melemahkan itu sebagai yang orang sudah sukses, sudah sekali dia, menurut saya kurang pas saja. Nah, tapi orang ada yang bilang, suka apa adanya apa. Iya, boleh. Ngomong emang harus apa adanya. Coach itu nggak boleh bohong loh. Misalkan kamu ini udah oke, tetapi apalagi kalau dosen itu udah menang loh, koda, wah hebat sekali ya, kok bisa menang gitu. Tetapi gini. Ini nggak ada kayak gitunya. Harusnya berarti ada empati, at Tidak least ada di sandwich ya, harus ada sesuatu hal yang positif, kasih masukan positif lagi gitu ya, di empower. Itu. Terus apa ya? Sebentar aku lihat lagi ya. Jadi membantu dan membantu. Terus setia kawan. Setia kawannya itu kelihatan sekali. Kalau di 6 dosen itu setia kawannya sangat kelihatan. Jadi dia tuh apapun temannya kesulitan dia bantu gitu kan. Setia kawan. Nah, bayangin aja orang yang jadi fotografer yang dikasih 1%. Iya betul. Sepupunya. Dia sepupunya. Dia nggak minta pada saat dia sukses, tapi dia tetap kasih.
Oke, nggak hitung-hitungan ya, Nggak 1% hitung-hitungan. ya udah, dia nggak berpikir bahwa oh sekarang saya udah nggak hitung-hitungan. jutaan dolar nih value-nya, tetap dikasih tetap 1%. Itu jarang. Jadi gini, semuanya dua-duanya baik, tetapi yang ini baiknya biasa aja, yang satu baiknya itu tidak biasa. Iya. Jarang. Jadi kan saya bilang kalau jadi orang biasa-biasa aja ya gitu aja. Saya sering mengajarkan orang tuh jadilah yang luar biasa, yang memang nggak biasa-biasa aja. Kalau Ji Pyong tuh baiknya menurut saya biasa aja, bagi saya. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu setia kawan gitu. Terus apa ya? Sama orang tua itu ya. Kalau Ji Pyong saya agak nilainya ya, ini saya nilai kurangnya. Iya. Tadi kan Ji Agak kasar. Pyong dikasih nilai 7 sampai episode terakhir baru plus 1 jadi 8. Hanya episode terakhir doang yang membuat saya dia dari 8. Oke. Kalau 6 dosen dari pertama berapa nilainya? 6 dosen itu kan muncul di Episode 2 kalau nggak salah ya. kalau gini, kalau 6 dosen itu increase. Jadi dia saya dari 7, 8, 9 gitu. Tapi 9-nya saya lupa, udah di episode tengah-tengah aja saya udah 9. Oke, wow. Iya gitu. Oke. Jadi nggak sampai tengah-tengah, bahkan masih awal-awal tuh saya udah 9. Udah naik gitu ya. Udah naik. Tapi awal-awalnya kan saya belum tahu Iya, dia iya, gitu ya. iya. Jadi masih lucu gitu Oke, kita lihat. oke. Karena gini, menilai seseorang itu nggak bisa, makanya per episode saya Iya. bilang. Saya melihat orang tuh saya senengnya itu ya. Saya mungkin kalau 6 dosen saya melihat prosesnya. Aku seneng kalau di Ji Pyong mungkin karena saya nggak lihat prosesnya tiba-tiba gitu. Udah jadi, iya. Kalau dosen itu saya ngeliat prosesnya dari nothing jadi something gitu loh. Jadi aku tuh lihat dia perubahan, dia punya sikap dan apa. Dia naik, meningkat. Kalau Ji Pyong 7 sempat agak 7 minus dari 7. Terus Iya. naik sih 8, itu naiknya hanya satu episode terakhir naik jadi 8. Oke. Bagaimana komentar Bu Puspa ketika saat 6 dosen ini mengambil kesempatan? Sebenarnya Sini nih. sebenarnya kan Kesempatan ketika di awal pertama kali mereka ketemu kan di acara networkingnya itu kan. Oke. Terus si Ji Pyong gini. udah kasih pinjem mobil, udah kasih pinjem Oke. jas, udah Oke. perjanjian nih. Oke, Kamu saya cuma ceritain nganterin itu. aja, abis itu langsung pulang. Nah. Tapi kan akhirnya si 6 dosen berpikir wah ada kesempatan nih. Kebetulan yang lihat si Dalmi, wah cewek cakep nih kayaknya lumayan gini. nih. Dia Sebenarnya belok, gini, akhirnya jadi panjang Gini. urusannya. Di dalam cerita ini nggak ada namanya yang sempurna. Semua ada kesalahannya. Dari neneknya pun ada kesalahannya nih. Semua ada kesalahannya kalau dihitung. Kan kita harus memilih masalahnya. Iya, betul. Nah, jadi kayak 6 dosen ada kesalahannya, tapi siapa yang create dulu gitu kan kita mesti tahu. Sebelum ke situ saya mau jelasin dulu hal yang kurangnya ya. Ada satu hal lagi yang terhadap orang tua. Jadi memang Ji Pyong itu baik, cuma mungkin nadanya aja yang kurang. Iya. Kadang kayak gitu. Mungkin itu cuma saya ngelihatnya kayak waktu si Ji Pyong kecil ya, masih kecil ya. Dia neneknya pernah ngambil duit di bank. Pernah ngambil duit di bank, betul. ya. Pernah ngambil duit di bank karena anaknya perlu uang. Diambil, dia kaget, duitnya banyak, diambil, ya kan. Terus ternyata Ji Pyong itu lagi mau membutuhkan, dia mau keluar dari rumah kayaknya, mungkin karena dia mau keluar dari rumah neneknya yang udah bantu mau dia, nyewa apartemen dia. Iya. Tapi dia mau bayar nggak bisa. Ternyata diambil neneknya. Bagaimana sikapnya si Ji Pyong? Marah sekali. Saya ngeliatnya, saya agak, kok marah ya gitu aja. Marahnya bener-bener marah loh, dia ngambek sampai mau pergi. Saya sih menilai itu agak minus juga sih buat saya. Dan itu padahal dia tidak belum tahu faktanya ya, waktu itu dia berasumsi neneknya mengambil uangnya. Bayangin aja, padahal dia berasumsi, padahal neneknya langsung diem, masuk ke dalam, dia ngambil tas kresek warna hitam, isinya uang, dikasih ke dia. Neneknya tuh nggak ada duanya, maksudnya nenek itu kayak gitu tuh nggak ada duanya juga. Neneknya tuh yang sangat baik. Akhirnya dikasih ke dia. Bahkan dia mau pergi ke Seoul atau apa itu dianterin, sepatunya digantiin sama nenek dan sebagainya ya. Jadi nilai saya di situ saya agak minus, kurang. Nah, nggak suka sikapnya. Berbeda dengan dosen ya. Dosen apapun yang dilakukan, bapaknya tuh galak ya, minta ampun ya. Sampai diuber-uber itu muter-muter, diuber-uber, mau dipukul, mau diapain aja. Dan bapak ini karena kebetulan ke orang tuanya dosen memang tipikalnya bukan kayak saya ya kan. Kebetulan bukan tipikal saya. Jadi dia itu sangat ekspektasinya terhadap dosen sangat tinggi, sehingga kalau misalkan dia ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi dia suka marah-marah kayak gitu ya. Itu kebetulan bapaknya kayak gitu orangnya. Tapi si Nam dosen tidak pernah berkata kasar pun sedikit pun sama bapaknya, ya kan. Dia tetap, bahkan pada saat startup itu apa tuh perusahaannya Samsung itu masuk ke sandbox itu, terus di mana dia mau bagi-bagi saham, bapaknya pun dikasih gitu. Jadi saya ngeliat, dan ada adegan juga di mana bapaknya yang
demo apa segala macam. Terus dia sempat bilang ayahnya nggak usah terlalu banyak berharap tentang dia itu bukan terlalu, kenapa gitu, supaya bapaknya tidak terlalu berharap karena bapaknya itu ekspektasinya tinggi sekali. Jadi ngomong aku itu bukan siapa-siapa. Karena dosen itu tipikal yang sangat pintar dan low profile menurut saya. Menurut saya itu penilaian saya, low profile. Jadi saya hanya ingin menjadi anak ayah. Aku suka itu. Dan aku ingin ayah menjadi ayahku aja. Udah titik. Gitu. Betul. Aku respect sih. Aku respect. Jadi berbeda ya tentang ini perlakuannya terhadap orang tua ya. Yang satu pernah gara-gara ngambil uangnya dia marah kayak gitu. Nah, satu lagi diperlakukan apapun sama orang tuanya, dia udah melakukan apapun yang udah sampai menang koda dan sebagainya, ternyata videonya jelek dibikin nama yang dapat 1% itu. Tapi itu jadi berkah ya akhirnya, jadi tapi tetap aja dia sopan terhadap orang tuanya, tidak pernah marah. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Nah, mungkin saya komentar dikit ya. Jadi kan kayak tadi memang sudah jelas dua-duanya baik ya. Jadi dua-duanya baik, Namdosan baik, Jipyong juga baik. Hanya kalau pemilih pilihan boleh berbeda ya kan. Pilihan saya kan Jipyong. Pilihan Bu Puspa Namdosan dengan berbagai macam tadi. Dan menurut saya itu make sense. Menurut saya itu fair gitu. Ada satu hal lagi loh yang menurut saya penting juga, itu sangat penting. Jadi pada saat neneknya minta tolong Jipyong untuk nemuin Dosan gara-gara Dalmi kepengen datang ke pesta kan, karena dihina sama ini Injay dan datang ke pesta. Dia suruh cari Dosan kan, si neneknya ketemu sama Jipyong untuk membantu nyari Dosan, ya kan? Yang dilakukan Jipyong adalah mencari-cari Dosan. Kalau saya jadi Jipyong, harusnya dia tidak memperpanjang kebohongan dia yang sudah 15 tahun. Jadi dia udah, Nek, itu kan saya berbohong. Ya sebenarnya nulis itu kan saya. Saya bilanglah sama Dalmi, saya yang tulis surat. Gentle itu gentle baru. Jadi gentle itu bukan hanya dilihat kayak wah tegas ngomong. Tapi kan itu keinginan neneknya yang meminta. Gini, saya supaya selalu at least just one day. Itu kan keinginan Dalmi bilang ke neneknya, at least 1 hari aja biarkan saya bermimpi gitu. Biarkan saya kasih tahu ya, coaching ke tim anak buah saya yang fraud. Bubu saya itu kepepet sekali saja, hanya sekali saja itu kok. Nah, terus saya bilang, saya minta maaf, saya tetap buang lah ke laut. Tadi seperti saya bilang. Jadi saya emang kebetulan mungkin background saya gitu, saya strict terhadap itu. Terus leadernya bilang, terus anak buahnya bilang, oh itu karena disuruh leader saya. Terus saya ampuni orang yang bilang gitu. Tidak, jadi apapun gitu ya, leader kamu salah, leader kamu masuk jurang, apa kamu harus masuk jurang nggak jadi anak buah? Nggak harus. Kenapa begitu? Itu Jipyong yang udah sukses luar biasa, udah jadi coach kayak gitu, kok bisa nggak membenarkan apa yang salah, yang benar-benar. Neneknya meneruskan untuk itu hanya 1 hari, mau 1 hari, 1 jam, 1 menit, 1 apa, pokoknya salah. Jadi kenapa tidak diluruskan di awal? Itu aja sih salahnya. Tapi kesalahan itu menjadi fatal dan berkelanjutan karena dengan kebohongan itu berlanjut, maka mengakibatkan menyeret orang lain yang harusnya jujur. Pada saat Namdosan datang bukan tapi karena permintaan Dalmi, tolong datang sehari saja untuk saya di party. Akhirnya dia datang, dia rapi-rapi pakai jas, dia datang mengenalkan saya Namdosan pakai Samsung tag sesuai dengan identitasnya. Tiba-tiba Jipyong nongol, kok dia bisa datang ya? Benar gak? Terus langsung ditarik si Namdosannya langsung sandiwara kilat. Ya namanya orang gini, kayaknya bohongnya itu udah langsung cepat sekali gitu. Kalau biasa bohong mungkin cepat sekali ya. Saya nggak suka sih orang suka berbohong. Cepat sekali bersandiwara untuk hal itu gitu. Kenapa nggak langsung fair aja di situ? Orang Namdosannya juga bilang ini saya Namdosan, ini Samsung tag. Nah, kenapa ditarik terus dia ajak langsung bersandiwara kilat? Ya bengong. Nah, itu barulah ada kesalahan Namdosan. Setelah itu dia memang jadi seolah-olah mengambil kesempatan. Jadi gini ya, mengambil kesempatan. Saya tanya ya, sebetulnya emang Jipyong itu melakukan kebohongan awal itu ya dengan pakai Namdosan, emang dia sengaja mau kasih kesempatan Namdosan baik? Enggak kan? Tujuannya cuma satu, yaitu membantu neneknya untuk membantu Dalmi. Simple. Membantu neneknya untuk membantu dari awal sampai akhir itu doang. Memang
gara-gara mau membantu neneknya, mau membantu Dalmi, tapi dinilai sangat bagus sama orang lain karena manis, lesung pipit, karena dia kaya raya, karena dia coach luar biasa, karena dia tegas gitu. Tetapi Tim garis keras Hanjipyeong harap sabar, jangan dimatiin videonya. Enggak, saya cerita apa adanya. Saya But it's kan good. dari At least kita ngeliat dari point of view yang berbeda ya. saya Betul, ngeliat betul. dari point of view yang berbeda That's gitu. true, Jadi betul. saya ngelihatnya sandiwaranya langsung dia memang bersandiwara, emang si Nam Do-san bohong awalnya, tidak bermaksud bohong, dia tidak bisa berbohong awalnya. Akhirnya dia menyesal karena ikut jalurnya, karena mengikuti Han Ji-pyong. Dan itu saya tanya, Nam Do-san difasilitasi oleh Ji-pyong. Itu untuk benar-benar untuk bisnisnya Nam Do-san atau untuk kepentingan dia bantu Dalmi, kepentingan kebohongan dia, karena kepentingan kebohongan dia tiba-tiba kalau Dalmi mau datang ke sini, disuruh pindah ke rumahnya, kantornya disetting pura-pura, semua pura-pura, itu adalah rekayasanya Ji-pyong. Rekayasanya Ji-pyong. Dia benar-benar, apakah dia membantu Samsung-tek? Tidak pernah membantu. Tidak pernah membantu sebelum Samsung-tek itu bergabung dengan Dalmi masuk ke sandbox. Karena tujuannya Ji-pyong memang bukan membantu Samsung-tek, itu tapi biasa tujuannya aja. membantu neneknya, membantu Dalmi. Itu biasa Itu biasa aja ya. Biasa aja, apanya yang luar biasa, neneknya luar biasa bayinya gitu. Terus bantu Dalmi. Kok memang itu Dalmi, dia suka sama Dalmi, kenapa? Dia diam aja 15 tahun, kemana dia? Kemana dia? Terus bayangin kalau Nam Do-san baru hanya sekali Dalmi minta tolong lewat itu email, langsung dia datang mencari Dalmi. Artinya sebenarnya contoh ya, kalau kita bikin skenario tanpa kehadiran Ji-pyong, sebenarnya kalau udah nasib ya memang si Dalmi memang pasti bakal ketemu Do-san juga, karena tanpa kehadiran Ji-pyong tuh Dalmi menulis komen dan direspon dan mereka hampir ketemu gitu kan. Ketemu. Jadi kadang-kadang contoh mungkin ada yang bilang itu kan jadi ini pembelanya Ji-pyong ya, pernah ada di DM saya. Jadi kan Ji-pyong itu bohong, itu bikin suratnya kan surat palsu sebagainya. Tapi kan Nam Do-san juga pernah berbohong, dia pernah nyontek. Dia nggak mau kalah tuh mencari kelemahan Nam Do-san. Jadi menurut saya pada saat itu, nggak tahu di episode berapa yang dia bilang waktu dia di juara olimpiade dia katanya ada 9 apa gitu kan, dia mengaku bahwa sebenarnya itu dia ada menyontek. Itu sangat rendah hati itu orang, karena menurut saya menyontek itu dengan sengaja dia mencari jawaban dari orang lain. Kalau itu yang terjadi, setahu saya nggak sengaja, itu gurunya tuh dia jatuh itu lembar jawabannya pas yang dia nggak bisa. Itu sebenarnya menyontek atau keberuntungan. Siapapun orangnya, mengambil kesempatan dalam kesempitan dong. Kesempatan dalam kesempitan. Gini ya, maksudnya segala sesuatu yang jadi gini, karena misalnya karena kebohongan orang sehingga dampaknya mungkin diuntungkan, yang diuntungkan Nam Do-san. Apakah jadi kita aminkan orang yang bohong? Pertanyaannya. Enggak kan? Jadi kalau misalkan itu pun luar biasa menurut saya, Nam Do-san bilang, itu karena saya nyontek. Padahal dia bukan nyontek ngambil contekan orang lain, tetapi dia tuh karena selebaran jatuh. Loh. Jadi itu pertolongan. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang Tuhan tuh kasih pertolongan gitu tuh melalui orang lain gitu, yang memang pas yang dia butuhkan ya, karena dia mungkin terlalu baik, karena diceritakan waktu kecilnya dia tuh selalu mengalah, bahkan dia masih kecil pada saat lomba mengerjakan soal di papan tulis, terus ada yang ngolok-ngolok orang yang udah gede, udah tua gitu, dimarah-marahin sama orang tuanya, masa kalah dengan anak kecil gini, langsung dia jawabannya disalah-salahkan. Jadi apakah itu sifat yang baik, bagus atau enggak? Ya menurut saya aslinya dia baik. Jadi dia itu orangnya yang mengalah, dia lebih tua, jadi dia kalah. Makanya dia punya medali dari awal pun, karena dia merasa dia nggak murni, dia ada yang di hasil itu dia kasih ke orang lain. Karena dia merasa bahwa dia nggak layak ya, karena kan sebenarnya dia padahal belum tentu loh. Itu kan hanya satu soal yang dia nggak bisa. Apakah dengan satu soal itu kalau dia nggak bisa, apakah dia nggak juara juga kita belum diceritakan. Tapi dia sendiri, maksudnya menurut saya itu rendah hati. Itu rendah hati. Nam Do-san rendah hati atau rendah diri? Karena ada banyak kesempatan itu dia merasa very insecure. Contohnya ketika dia tanya ke Dalmi, apa sih yang kamu suka dari saya? Dia sampai tanya berkali-kali gitu. Ketika dia bilang, saya suka
surat kamu cinta pertama saya, oh bukan dia tanya lagi gitu kan, apa yang kamu suka dari saya, oh saya suka karena kamu ada di saat saya susah gitu dan seterusnya. Jadi dia seakan-akan kayak dia butuh pengakuan untuk seseorang suka sama dia, rendah diri. Salah, bukan rendah diri, itu bukan rendah diri. Dia ingin tahu apakah jadi gini, mungkin ini namanya skenario apa yang saya lihat itu perlu juga ditanyakan, karena jangan sampai kalau seandainya jawabannya itu dia memang yang semua jawaban itu ternyata bukan ada dianya tertuju sama dirinya yang dia suka, dia pasti pergi, pasti ya menurut saya sifatnya begitu tuh, pergi harusnya ya sifatnya yang saya terka ya. Nah karena ternyata yang tanya sama dosen kan, dosen tuh intinya mau cerita sesungguhnya kan, dia pengen tahu sebenarnya tuh dia itu sukanya itu sama si dosan itu karena apa sih? Karena surat, karena apa? Bukan karena rendah diri, karena dia ingin tahu sebenarnya ada nggak sih yang disuka sama 6 dosan yang asli. Ingin tahu aja. Kalau ternyata nggak ada yang suka, ya udah dia pergi. Sama seperti pada saat ketahuan itu kan dia bilang lupakan saja saya. Udah jangan pikirin saya. Keren sekali itu. Senang sekali. Jadi gitu ya, keren sekali. Jadi itu bukan rendah diri, tetapi hanya ingin tahu apakah dia sebenarnya kalau jadi nggak sia-sia. Jadi kalau memang ternyata ada yang disuka tentang dia, ya dia mungkin tetap lanjutkan karena dia suka sama Dalmi. Tapi kalau ternyata apa yang ditujukan tidak ada sama sekali dirinya, pasti dia akan pergi. Iya, karena tidak sesuai apa yang dia, jangan sampai membuat Dalmi kecewa karena dia kan nggak ingin Dalminya kecewa gitu. Tapi ternyata ada sesuatu yang Dalmi suka tetapi bukan terkait dengan surat itu, makanya dia merasa jadi tanpa surat itu pun sebenarnya belum kayaknya Dalmi suka sama dia. Justru karena menurut saya terlalu pede. Salah kan? Nah, dia bilang rendah diri, tetapi saya gini, kalau saya ngelihat dia perlu tahu, jadi jangan sampai Dalmi kecewa. Jangan sampai Dalmi kecewa. Kalau memang itu yang disuka ada pada dirinya, dia lanjutkan. Fighting. Fighting gitu. Kalau gitu kan setiap karakter pasti ada positif negatifnya. Kalau gitu apa yang nggak disuka dari dosan? Yang disuka sama dosan itu memang dia terlalu memang pendiam ya, terlalu pendiam. Jadi mungkin dia kurang ada ambisi. Siapa bilang? Salah dia. Dari awal itu kan sebenarnya kurang ada ambisi, makanya dia lebih cenderung untuk mengalah, nggak ada ambisi untuk bisa menang, nggak ada ambisi untuk bisa jadi juara. Nah, sampai suatu saat dimana ketika dia ada, sampai suatu saat ketika dia ada sesuatu yang di fight for it gitu, dan akhirnya cirinya adalah ketika dia mematahkan bolpennya itu kan, akhirnya si Alec bilang, oke, orang ini bakal bisa sukses karena at least dia punya potensi dan dia punya ambisi. Karena kalau potensi tanpa ambisi nggak bisa. Jadi kalau saya melihat kacamata saya berbeda, ya kan. Jadi yang dia suka mengalah dan sebagainya itu bukan berarti dia tidak mau menjadi juara atau apapun. Kalau dia nggak mau jadi juara, tentunya dia nggak sampai ke koda-koda dong. Dia kan bagaimana fight untuk menang, melakukan sesuatu, propose sampai akhirnya juara koda. Jadi memang caranya, the way itu caranya untuk menjadi itu emang orang berbeda-beda. Kalau si dosen ini tipikalnya memang cool, tetapi dia punya bola yang follow your dream, bukan? Follow your dream. Jadi dia punya tulisan yang ditempel di sandbox, saya lupa. Itu juga mencerminkan dirinya, bukan karena diam itu artinya dia tuh patah semangat. Bayangin ya, dia kalau patah semangat, tidak punya fighting spirit, itu nggak mungkin dalam keadaan dimana dia tidak di finance orang tuanya lagi, dan dia nggak bisa bayar kontrakannya, terus dia sampai mencari-cari bagaimana orang membeli barang-barangnya yang ada di situ. Padahal pada saat itu dua temannya sudah patah semangat. Tapi dia cara menyemangati nggak model kayak saya. Dia tidak seperti tapi tenang saja, kita masih bisa ini dengan cara menjual itu. Menjual bola kesayangannya. Jadi kadang-kadang orang itu melakukan sesuatunya bagus, tapi caranya berbeda-beda. Dia memang caranya itu saya suka. Dia cool aja. Diam bukan berarti bukan berarti tidak percaya diri. Dia tidak mempunyai dream tinggi. Orang follow your dream kok bolanya dari awal. Terus dia juara sampai koda karena dia gitu. Jadi salah pengertiannya. Salah menurut saya.
sudut pandangnya. Saya Betul, ngelihatnya betul. tuh nggak mungkin orang yang nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita, nggak punya tujuan tinggi, tapi dia melakukan hal itu. Oke, at least pasti ada lah ya sisi ambisinya ya, tapi Ada sisi ambisinya, tapi lebih belum terus ambisi Han Ji Pyong. akhirnya dia melihat karakternya si Dosan ya. Oke. Pada saat dia memfight bagaimana dia sangat sabar. Ya, Makanya gede kalau marah atau dia agak kesel dia merajut. Dibilang Iya. kayak cewek. Iya. Jadi orang berbeda-beda. Merajut dibilang kayak cewek. Saya melihat dari sisi berbedanya. Dia sabar. Dia sabar sehingga susah loh. Orang marah itu ini. Mikir waktu neneknya matanya mau buta, dia Iya. merajut itu. Terus rajutannya jatuh. Ingat deh, nonton Iya. lagi di filmnya. Di kolong sampean. Terus dia menemukan sesuatu, dia terus buat non Non-gil, gil. betul. Dia berpikirnya dengan cara kayak begitu. ya. Jadi memang beda, tapi saya suka dia karena dia tuh cool, tetapi dia berpikir cool, bukannya diem aja, dia berpikir dan fight untuk membantu orang gitu dengan caranya, Iya. gitu. Iya. Sabar sekali gitu. Oke. Tetapi dia bukan sabar, bukan dia nggak kayak laki-laki. Ingat waktu dia Dalmi direndahkan sama Morning Yes. itu, dia Dia- marah sampai ngancurin itu kantornya Morning apa tuh namanya? Morning Iya. Group, Morning Group. Bapaknya ya, gelasnya ya Gelasnya dipecahin. atau apa sampai hancur sampai dia dilaporin polisi. Iya. Hebat, luar biasa. Hebat. punya Iya, karakter karena dia yang luar biasa. membela seseorang yang memang dicintai dan dia membela harga dirinya ya. Bukan orang yang dicintai doang. Saya ngelihat dia respect Dalmi harga dirinya, membela harga dirinya, nggak mau harga dirinya ceweknya ini diinjak-injak seperti itu. Oke. Dan Tapi itu saya senang sekali, suka gitu. Itu keras loh, dia sampai marah gitu. Padahal dia sabar banget. Iya, Gitu. iya. Jadi iya. bukan dia seperti cewek nggak kayak gitu. Ya, setuju. Merajut bukan berarti itu cewek ya. Nah, itu bukan berarti Oke. cewek. Justru saya respect karena dia sangat sabar. Oke. Dia bisa merajut, Sekarang, berpikir sambil merajut, produktif sambil merajut. Bagaimana episode di mana ketika ada 2 kali nih, apalagi. ada 2 kali di saat Nam Dosan itu melampiaskan kekesalannya dan menunjukkan emosinya ya. Pertama ketika dia mecahin gelas dan Iya. ke bapaknya itu yang pertama papan Papan gelas nama. pertama ya kan. Yang kedua adalah ketika dia Apalagi? nonjok Han Ji Pyong. Itu yang berantem yang nonjok itu duluan loh. Yang nonjoknya Dosan dulu. yang nonjoknya di mana ya? Sebentar tunggu. Di sandbox. Nah, jadi ini ketika waktu itu Tunggu, yang nonjok tuh karena apa ya? Tusto. Kenapa? Jadi ketika Tusto waktu itu mau mengakuisisi perusahaannya, terus akhirnya kan mereka jadi acquire kan. Jadi dia bayar 3 billion tapi ternyata perusahaannya CEO-nya dihilangkan dan seterusnya. Dia hanya mau merekrut talentnya doang dan akhirnya Nam Dosan harus ke Silicon Valley ya, dan dia dan Ji Pyong bilang ke dia, ya itu salah kamu, kenapa kamu nggak baca perjanjiannya dengan benar, kenapa kamu terlalu ras membuat keputusan gitu dan seterusnya. Nah, terus udah gitu si Dosan kesel, intinya si Dosan kesel bahwa kamu tuh selalu merendahkan saya, bla 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 dan seterusnya Iya, saya gitu. ngerti. Iya, dan pada saat itu dia yang mukul duluan dan sebenarnya di in real life gitu mana ada seorang menti yang menonjok mentornya. Oh, saya kali. Iya. Saya selalu idealis. Aha. Saya bilang saya bisa agak kurang ajar dengan atasan saya kalau memang tidak sepaham dan menurut saya itu salah. Jadi bukan harus nonjok, maksudnya menurut saya karena itu laki-laki dan mama laki-laki dan banyak hal kejadian sebelum itu yang membuat Dosan merasa dia memang selalu negatif ngomongin sama Dosan, tidak pernah positif. Nah, sampai di mana pada saat keputusan itu diambil, di mana keputusan itu adalah bukan keputusan hanya keputusan si Dosan aja, tetapi keputusan Dalmi juga kan. Harus menghargai sih. Ya. Jadi intinya apa yang diputuskan Dalmi dan udah diputuskan oleh Dalmi dan itu, kenapa nggak menghargai? Kenapa dia seolah-olah menghina keputusan itu salah dan sebagainya, gitu. Dan itu menurut saya nggak ada masalah sih. Kalau sebagai laki-laki terus dia nonjok, nggak ada masalah. Oke. Atau nggak abis setelah nonjok apa? Nangis sama-sama nangis, Iya. tonjok-tonjokan, terus apa? Akhirnya si Nam Dosan ngomong apa? Kamu tahu nggak? Karena apa? Karena si Ji Pyong karena Nam Dosan itu mempunyai hasrat keinginan di mana non-gil ya, itu Iya. tidak hilang. Iya. Jadi dia punya misi yang sangat dalam di mana membantu neneknya itu yang nggak bisa, orang-orang nggak bisa lihat jadi lihat. Jadi kalau dia tidak mengambil itu, dia takutnya tuh
itu tidak dilanjutkan, tidak berlanjut. Itu penting buat dia. Makanya dia sampai nonjok Ji Pyong karena dia kesal. Ini orang ya, ini dalam hati saya, lu itu katanya udah kenal ya sama nenek udah lama banget ya, dari kecil ya, lu nggak tahu ya nenek lu itu mau buta, gila. Jadi pedulinya di mana? Nggak tahu itu udah gitu lama. Ya, sementara Nam Do-san yang baru kenal dia sudah bisa tahu bahwa neneknya mempunyai sakit itu. Nah dia akhirnya nangis, abis nonjok-nonjok dia nangis. Itu apa yang dilakukan? Akhirnya Ji Pyong pun merasa bersalah, dia pergi ke neneknya minta maaf. Dia tahu bahwa neneknya ternyata benar-benar abis dia lihat neneknya lagi mau baca, kok nggak salah bon apa, nggak bisa. Gil, apa tadi baca? Coba bacakan. Nah itu. Intinya dua-duanya sadar bahwa sebenarnya dua-duanya juga orang baik dan memang punya niat yang baik untuk kebaikan bersama. Kebaikan cuma ya makanya kalau disuruh memilih, saya tetap milih Nam Do-san karena beberapa hal yang nilainya saya kurang gitu untuk di Ji Pyong itu. Satu lagi. Apa lagi? Satu lagi ya. Kan tadi Bu Puspa kan bilang bahwa kalau ada kesempatan kebohongan jangan dilanjutkan karena bagaimanapun juga walaupun niatnya baik ya kan, white lies is still a lies gitu kan. Nah, bagaimana ketika Nam Do-san waktu itu punya kesempatan ketika orang tuanya berpikir bahwa dia adalah CEO dan dia tahu dia bukan CEO, tapi dia tidak membenarkan karena dia tidak mau melukai hati orang tuanya. Bukankah itu kebohongan yang dilanjutkan yang berbasis dengan kebaikan? Tapi karena akhirnya takut melukai anaknya, takut melukai orang tuanya kan? Saya rada nggak ini ya, maksudnya kalau hal itu menurut saya karena orang tuanya tuh nggak ngerti CEO itu dianggapnya udah luar biasa, padahal sebenarnya pemegang sahamnya kan terbesar Do-san ya. Betul, tapi kan ketika di awal dia pikir anaknya CEO dan si Nam Do-san tidak membenarkan itu sampai akhirnya orang tuanya tahu sendiri di TV. Saya berpikir sih nggak terlalu perlu menyampaikan bahwa sebenarnya dia itu CEO atau enggak. Dia nggak cerita sama itu, salah sih. Salah, dia tidak terbuka. Jadi Do-san memang kan saya bilang semuanya ada salahnya. Jadi Do-san pun juga di situ salah. Harusnya dia terbuka bahwa dia bukan CEO tapi dia pemegang saham yang terbesar. Karena menurut dia nggak layak sebagai CEO, Dalmi lebih cocok. Mungkin itu harusnya cerita. Jadi memang ada semuanya itu ada andil salahnya sih menurut saya ya. Nah apalagi Ji Pyong. Ji Pyong itu makanya salahnya tuh di situ karena dia berbohong dari awal, dilanjutkan terus melibatkan orang lain untuk kebohongan, terus dia tidak mempunyai kesempatan untuk berterus terang, tapi dia tidak berterus terang sampai ketahuan Dalmi yang tahu duluan, dia ada di kotak pos. Oke nggak? Betul. Tapi saya kenapa nilainya jadi lebih tinggi di episode terakhir karena saya ngelihat, itu perlu nggak? Perlu dong. Sekarang biar fair ya. Jadi sebenarnya episode ini memang khusus kita memang membahas dan memberikan suara kepada tim Nam Do-san dan kayaknya mungkin yang nonton di tim Nam Do-san yang nonton pasti dari tadi ngangguk-ngangguk. Betul, itu saya rasakan. Sebenarnya masih baik. Ji Pyong mungkin nggak tahan, mungkin nggak akan selesai nonton video ini, udah mati dari tadi. Saya masih banyak hal sih. Kalau misalkan mau saya lihat, saya ada analisanya juga, ada beberapa hal yang lain. Tapi itu yang penting-penting yang tadi saya ngomong, yang penting poin-poin pentingnya. Sebenarnya ada hal-hal lain juga gitu yang saya kenapa lebih suka. Sampai sedetail itu ya? Iya. Wow. Ya saya gitu kan gini, saya ngelihatnya saya memilih itu bukan melihat gantengnya, kayanya, apanya, tetapi saya melihat benar-benar karakternya. Jadi karakter di mereka di film itu. Jadi jangan marah sama saya ngelihatnya nyari karakter di film itu gitu. Iya kan? Kalau saya jadi Dalmi, itu sebenarnya saya sudah coret dalam saya punya kamus. Saya nggak akan pilih Ji Pyong tuh udah pada saat ketahuan bahwa surat yang bikin itu adalah dia. Jadi itu saya udah delete, udah tahu kebohongan itu saya udah langsung delete, nggak akan pilih dia. Iya. Bukan salah dia sih, salah neneknya. Loh, Oke, sama yang dilanjutkan. Orang yang salah sutradaranya. Di suatu perusahaan melakukan kesalahan, bilang itu kayak salah, ini leader saya disuruh sama leader saya, jadi saya ngikut. Oh begitu ya. Jadi kalau disuruh leadernya mau gimana dia ikut, nggak bisa kayak gitu. Jadi harus punya prinsip itu, makanya dia bilang punya prinsip. Di mana punya prinsipnya ya? Bingung saya juga.
punya prinsip orang salah nggak ngikutin salah, leadernya salah nggak harus ikutin salah. Oke. Kata saya. Setuju. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan untuk penulis skenarionya ya, yang membuat karakternya ya. Ya, skenarionya itu penulisnya hebat banget. Berarti biar fair nih, satu hal yang paling negatif dari Namdosan dan satu hal yang paling positif dari Han Ji Pyong. Kalau saya nilai kenapa yang Han Ji Pyong dulu ya, kasihan ya dari tadi negatif kesannya ya. Jadi Han Ji Pyong itu saya lihat di episode terakhir tuh langsung saya naikin 1,5 poin, bahkan 1 sampai 1,5 poin. Saya suka karena di episode terakhir dia sudah sadar bahwa dia memang ada salah. Pada saat ketemu sama Dalmi, kamu nggak usah minta maaf, ngomong minta maaf udah keseringan, thank you udah keseringan, aku yang minta maaf. Aku yang minta maaf, karena memang dia salah menurut saya. Aku yang minta maaf karena 15 tahun aku tidak pernah mencarimu. Dia kalau nggak salah ngomong gitu. Sementara Dosan hanya sekali ketemu dia udah mencari kamu, ya kan? Itu benar itu. Nah itu yang saya anggap itu bagus ya dari dia ya. Terus yang kedua, dia sudah sifatnya sepertinya sudah berubah pada saat ada tokoh yang datang baru. Startup juga nih, perusahaan baru, tetapi kebetulan yang punya anak yatim piatu. Oh oke. Ya, betul. Itu perusahaannya dia padahal ngelihatnya tidak profitable juga. Betul. Tapi kata-kata dia sudah tidak negatif. Oke. Kata-kata dia sudah tidak negatif. Itu yang saya nggak suka kebetulan. Jadi apa yang saya nggak suka, tapi ditunjukkan di episode terakhir bahwa dia tidak seperti itu lagi. Jadi sebenarnya bisa melonjak tambahnya 1,5 poin lah dari saya. Beda tipis jadi sama Dosan sebenarnya. Tapi udah too late. Jadi sudah terlambat. Tapi dia udah bagus tuh di episode terakhir sebenarnya itu Han Ji Pyong udah bilang. Oke, perusahaan yang invest bukan perusahaan tetapi saya pribadi. Iya, karena dia pay it forward ya. Karena kan neneknya bilang bantulah orang yang sebenarnya lebih membutuhkan bantuan itu. Jadi jangan dibalas ke neneknya tapi diteruskan. Jadi dia akhirnya melakukan itu dengan baik dan harusnya memang seperti itu sih. Oke. Sekarang yang jelek dari Namdosan. Sebenarnya yang jelek dari Ji Pyong adalah kita ya. Namdosan. Coba bayangin aja yang dorong itu loh, dorong di lift itu didorong begitu Dosan yang keluar baru datang dari Amerika. Kapan didorong? Ada ya? Dia mau ke tempat Dalmi mau ngambil jaketnya yang ketinggalan, tapi nggak dikasih katanya. Dalmi itu udah pacaran sama dia. Wah. Enggak. Dia nggak bilang Dalmi itu udah pacaran sama dia, tapi dia memang memislead. Dia tidak dia tidak ngomong terus terang, tetapi dia tanda-tandanya dia menyampaikan bahwa dia ada hubungan sama Dalmi. Jadi kan dia ada jadi hubungan. Kan memang mereka ada hubungan teman dekat. Bisa aja lah ya, terserah. Tapi nggak perlu mendorong Dosan di situ di lift sampai begitunya. Sampai langsung. Walaupun habis itu dia sadar. Saya baru mau naikin langsung tak turunin lagi tuh. Tapi untung di episode terakhir dia bagus, jadi saya naikin langsung 1,5. Oke. Ya, jujur. Walaupun habis itu dia sadar dia nggak enak, akhirnya dia mau membantu. Tapi gini, dia selalu sadar, tapi minta maafnya kemana? Ke Dalmi atau ke Dosan? Gak pernah minta maaf ke Dosan. Dia sadar tapi dia ngomongnya ke Dalmi. Kenapa dia nggak minta ngomong ke Dosan? Iya. Nah, dia melakukan hal itu ke Dosan bukan ke Dalmi, tapi dia ngomongin ke Dalmi. Sorry tadi ini saya ngomong begini ke Dalmi, bukan ke Dosan. Lihat itu aku melihatnya seperti itu. Itu nilainya kurang buat saya gitu. Oke. Yang kurang dari Dosan. Yang kurang dari Dosan salah satu hal adalah tidak berterus terang dengan orang tuanya bahwa dia CEO. Itu salah satu di antaranya. Terus mungkin apa ya? Dia terlalu apa ya? Cengeng. Enggak. Lanjut lagi nih. Enggak. Terlalu cengeng. Kapan ya dia nangis untuk cengeng? Saya tanya, kapan dia menangis untuk hal yang cengeng? Dosan lebih sering nangis dibandingkan Han Ji Pyong. Oh iya, karena sifatnya gini. Karena kalau Dosan itu sifatnya ini yang penting juga nih. Dia jujur terhadap perasaannya. Jujur terhadap perasaannya sendiri aja dia jujur. Nggak ada siapa-siapa di ruangan. Kalau Ji Pyong sama perasaannya sendiri aja tidak jujur. Saya kasih tahu benar. Dengan pohon, tumbuh-tumbuhan aja. Nggak ada orang dengan apa tuh yang komputernya dia yang suka diajak ngomong. Bukan manusia. Itu nggak ada siapa-siapa. Dia mau jujur sama perasaannya aja susahnya minta ampun. Jadi karena saya melihatnya kurang bisa merasakan apa yang dirasakan karena dia sudah menutup perasaannya selama bertahun-tahun untuk memprotek dirinya karena dia yatim piatu. Mungkin dia
tidak terbiasa untuk menggunakan hatinya karena sering dikecewakan oleh manusia. Oh, karena itu kan. Saya hanya melihat apa yang adanya. Oke. Karena itu kan tidak ada di TV-nya itu, enggak ada di filmnya ya. Karena itu. Makanya saya dari awal saya bilang, dia sifatnya begitu karena backgroundnya saya bilang tadi. Betul. Karakter itu ada bisa dari lahir, ada yang karena kehidupan dia. Nah, itu Ji Pyong saya udah bilang tadi. Tapi kalau melihat di film itu, saya bilang sama jujur sama dirinya sendiri aja tuh enggak lah. Enggak, susah sekali sampai itu tanaman mau dibuang loh kemana tuh nggak tahu. Nah, kalau Dosan kenapa sering agak lebih kayak cengeng karena dia jujur terhadap dirinya. Jadi kesannya saya kayak sedikit agak Siapa? munafik sedikit. Ji Pyong. Maaf ya. Oke. Maaf. Jadi karena dia tidak mau menyampaikan perasaannya. Jadi kapan-kapan menyampaikan aja perasaannya. Kok suka-suka aja. Tidak terbiasa untuk menyampaikan, tidak terbiasa untuk merasakan apa yang dirasakan. Sometimes kadang-kadang kurang peka terhadap perasaannya sendiri. Nah, itu kelemahan. Karena aku ditanya kelemahannya apa. Iya, Nah, itu suatu kelemahan menurut saya. Betul. Kelemahan itu yaitu yang membuat orang kadang-kadang lose itu ya sesuatu yang diinginkan karena ya kelemahan itu. Iya. Jadi itu wajar. Jadi sebenarnya Dalmi dapatnya Dosan wajar, bukan Ji Pyong karena dia banyak miss lah yang tadi saya ngomong. Betul. Ya Dosan sih yang saya lihat hanya ya itu sih. Maksudnya ya tadi dia nggak terus terang itu aja sih. Selebihnya saya ngelihatnya sih nggak ada loh sobat. Mungkin kalau terlalu tertutup, terlalu diam, terlalu cool mungkin. Terlalu cool aja, terlalu cool sehingga orang salah persepsi terhadap dirinya mungkin. Tapi kalau dilihat hal-hal lainnya, misalkan tadi kayak nggak berambisi loh, nggak berambisi gimana? Dia kok kegoda, kok ada follow your dream, ya enggak lah. Gitu. Sip. Gitu. Thank you, terima kasih terima kasih sudah Dosan. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi saya hari ini. Memang sengaja episode ini memang episode untuk membuka pikiran kita, selalu melihat dari sudut pandang yang berbeda karena setiap orang pasti punya karakternya masing-masing, setiap orang punya purpose-nya masing-masing dan khusus di film ini memang purpose-nya Dosan adalah menjadi teman hidupnya si Dalmi dan purpose-nya Ji Pyong memang untuk membantu nenek. Dan mendapatkan kebahagiaan. Menurut neneknya aja. Jadi ya memang gitulah. Tambahan Ji Pyong yang baik itu yang di episode terakhir selain dia itu dia juga ada bicara sama Dosan, akhirnya ketemu dan dia akhirnya mau menginvest. Dia yang memohon. Dia mau memohon untuk menginvest. Artinya udah cukup gentle lah. Punya kerendahan hati. Mulai punya. Itu di situ punya episode yang terakhir tuh Ji Pyong mempunyai kerendahan hati. Mulai itu. Jadi saya langsung nilainya saya itu dari 7 kurang ya. Gara-gara habis dorong itu 7-nya 7 kurang. Langsung jadi 8 lebih lah. Luar biasa. Jadi kalau namanya Mama Hadi, Puspa Dewi itu kalau menyampaikan sesuatu itu pasti ada reasonnya, nggak asal ngomong ya. Jadi pasti ada kenapa, reasonnya, sebabnya apa, kenapa gitu. Ada kayak gitunya. Meskipun ya orang bilang kan sudut pandang berbeda-beda. Betul, sudut pandang boleh berbeda, pilihan boleh berbeda, tapi kita tetap satu ya. Again ini yang lain juga yang nonton ini jangan jadi kesel satu sama lain. Jangan nanti terus unleave atau kalau dislike. Kalau di YouTube unsubscribe. Jangan. Subscribe yang banyak, komen yang banyak. Oke, dan mungkin of course ke episode ini kalau kita bahas ya nggak akan pernah habisnya. Jadi mendingan kalian aja deh yang lanjutkan ke kolom komen. Menurut kalian kenapa nih, gimana nih? Yang mana benar nggak sih yang dikatakan oleh pendukungnya Dosan, komen juga ya. Setuju nggak apa kata saya tadi? Oke, boleh. Thank you sekali lagi, terima kasih sudah menjadi partner diskusi. Thank you sudah membuka pikiran. Ya walaupun hati jadi terkoyak-koyak tapi nggak apa-apa. Saya sudah bilang pokoknya episode ini saya dedikasikan untuk tim Dosan. Oke, so it's okay. Episode berikutnya Ji Pyong, oke? Dosan selalu di hati. Lanjut. Oke, thank you sekali lagi. Sukses terus. Yes, sama-sama. Semangat, tetap sehat, tetap tetap semangat. Udah 53 semangat banget ya ngomongnya. Oh ada iya, titik koma. pasti dong. Oke, and thank you sekali lagi kalian semua sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Oke, jadi kesimpulannya tentuin sendiri deh di komen Dosan atau Ji Pyong. Oke, thank you, bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya.
Oke, terima kasih. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.